Get it alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-87. Webinar malam ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan webinar pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian oleh presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan menariknya nanti ada dua penanya yang paling baik dan paling menarik. Untuk pertanyaannya akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gratis senilai Rp20.000. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Yang kelima adalah foto bersama. Sesi yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Materi kita pada malam hari ini cukup menarik, yaitu membahas tentang UMKM naik kelas. Jadi bagaimana caranya bisnis Bapak Ibu untuk naik kelas menjadi yang paling baik, entah itu di skala nasional maupun internasional, yang akan dibawakan oleh, sebetulnya ini Pak Kuku ini co-founder dari Prams Management. Jadi Pak Kuku ini juga juga seorang praktisi maupun akademisi yang punya kepedulian tentang UMKM. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Bapak Kuku. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin Mas Pram, ya. Saya memanggil Bapak Ibu semuanya pakai teman-teman saja ya. Kalau teman-teman itu kan lebih familiar, lebih enak gitu daripada dipanggil Bapak Ibu gitu kok. Rasanya gimana begitu. Pertama, saya berterima kasih kepada Mas Pram selaku CEO dari Prams Management yang sudah memfasilitasi menyediakan slot di OMG-nya ya, sekarang sudah 87, ya kurang sekitar 13 OMG lagi lah tembus 100. Nah, ada yang istimewa nanti ya. Kita berdoa semoga Mas Pram bisa tembus sampai 100. Amin, 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 amin. Berdampak kepada setiap pelaku UMKM yang tergabung di OMG obrolan malam Jumat. Jadi sebetulnya kalau saya dikatakan co-founder itu terlalu berlebihan teman-teman. Ya, saya hanya ya teman ngobrol saja lah sama Mas Pram. Teman ngobrol, teman curhat, teman diskusi. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dikontribusikan kepada para pelaku UMKM. Kebetulan Mas Pram punya channel, punya link untuk mengadakan webinar ini yang diawali dulu ketika zamannya COVID atau apa itu sehingga sampai sekarang. Ya, itu pengantar saya singkat. Saya nyoba karena lama nggak pakai Zoom ini. Semoga masih bisa ini. Lama ya. Kebiasaan luring jadi semoga masih ingat. Terbaca ya Mas Bram.
Terpercaya. Bapak Ibu, teman-teman kita santai saja ya. Saya tuh kalau tegang itu susah mikir nih. Susah mikir, tidak ada kok. Coba ya. Nah, bisa terlihat ya. Ya. Nah ini teman-teman ini kan sudah ke 87 Ya, episode 87. dari Ya. OMG ini. Ya. Tentu teman-teman baik yang sudah sering bergabung maupun yang baru seperti Ibu Lastri tadi. Semoga harapannya materi yang disampaikan, yang dimanajemeni oleh Prams ini sungguh memberikan dampak, ya, sungguh memberikan manfaat, sungguh memberikan pengaruh terhadap peningkatan minimal keyakinan teman-teman. Ya, minimal keyakinan. Oh iya ya, usahaku ini ya. Nah, oh iya, aku masih bisa berjalan usahaku. Oh iya, materinya dari Mas Pram sungguh menginspirasi yang selama ini belum pernah aku dapatkan. Nah, kan begitu. Oh, mengelola manusia itu seperti ini, mengelola pegawai begini, produk saya begini. Oke. Nah, nanti sifatnya lebih pada apa ya? Sharing saja lah ya, sharing apa yang saya punya yang sedikit banget dari apa ya, pergulatan di Medan loh, kayak medan tempur aja ya, Medan UMKM ini ya. UMKM itu tema yang seksi, ngeri-ngeri sedap kalau ngomong UMKM, apalagi kalau sudah ngomong UMKM ada workshop, waduh, jadi mesti akan ada dana cair. Wah. Sudah kalau ngomong UMKM itu mesti orientasinya, waduh, mesti akan ada dana cair. Alhamdulillah, begitu ya teman-teman. Oke, pada kesempatan ini perkenalkan nama branding, ya, branding. Branding saya itu dosen Blangkon. Ya. Saya harap teman-teman pun juga begitu, punya branding dari produk. Produknya apa brandingnya? Apa ya, branding itu harus yang enak didengar dan mudah diingat. Masa brandingnya apa ya? Cari branding itu yang bagus sehingga menggambarkan produk teman-teman semuanya. Nah, saya pakai nama dosen Blangkon. Kenapa tidak pakai G tapi pakai K? Nah, ini ada filosofinya, teman. Ya, ada filosofi. Itu kan awalnya itu dosen, do, ya, do itu kerjakan, bertindak, lakukan, ya, lakukan apapun, lakukan berdasarkan apa? Apa yang Anda senangi, apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman bisa kerjakan, lakukan, bertindaklah, jangan hanya songgowang berpangku tangan saja. Send. Sebetulnya kan bahasa Inggris ya. Send itu kan mengirim. Ya, do send, send ngirim. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu orang lain akan tahu yang dilakukan Mas Pram apa. Oh, ngadakan webinar. Oh, berarti Mas Pram ini punya keterampilan menyelenggarakan webinar. Mas Pram mencuci baju. Oh, berarti Mas Pram itu punya kemampuan mencuci baju dibandingkan saya. Sehingga dosen itu filosofinya adalah apa yang kita kerjakan itu adalah mengirimkan pesan. Ya, mengirimkan pesan. Lalu blank. Nah, kata dasarnya itulah blank. Blank itu kosong. Lalu on. Blanknya itu apa? Teman-teman, seringkali kita sebelum mengikuti sesuatu atau apapun, kita sudah punya asumsi. Asumsi yang ada di otak kita. Walah, paling acaranya webinarnya Mas Pram begini. Walah, paling narasumbernya begini.
alah paling materinya begini, alah paling sudah ada dalam mindset kita. Teman-teman sudah punya mindset. Sehingga bagaimana orang kita bisa maju, kita bisa berkembang kalau kita memiliki asumsi-asumsi yang memenuhi otak kita. Alah, aku sudah cukup dengan produkku ini, aku sudah cukup dengan ilmuku yang ada di otakku. Tidak akan bisa berkembang. Nah, ketika kita sudah blank, mengosongkan, kita akan melihat, oh iya, kalau sudut pandangnya narasumber ini begini. Oh, kalau manajemennya Mas Pram itu begini, OMJ-nya Mas Pram begini. Acara webinar UMKM itu banyak sekali. Banyak. Ketika banyak itu memberikan sebuah warna sendiri. Nah, sehingga ketika kita on, nah sudah kita akan enak. Oh, keinginan untuk menggali, keinginan untuk membuka pikiran, keinginan untuk maju dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang membuat kita terus berkembang, terus survive di tengah kompetisi saat ini. Kompetisinya yang kita hadapi saat ini sudah sungguh luar biasa. Sehingga teman-teman, saya mengambil pilihan ngobrol sama Mas Pram. Mas Pram judulnya apa ya gitu teman-teman ini. Ya, saya melemparkan saja UMKM naik kelas ya. Ya oke, Mak. Naik kelas itu ya apa konsepnya? Naik kelas itu bukan hanya orang atau anak yang menempuh jenjang pendidikan. TK, SD naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus. SMP kelas 1, kelas 2 naik. Kelas 3 lulus. SMA 1, 2, 11, 10, 11, 12. UMKM pun juga perlu naik kelas. Ya, UMKM naik kelas. Apa ukuran naik kelas? Bagaimana cari naik kelas? Nah, mengapa UMKM harus naik kelas? Mengapa UMKM harus naik kelas? Apa yang harus naik kelas dari UMKM? Bagaimana cara? Ini yang terus digali. Teman-teman mulai, mengapa naik kelas? Apakah teman-teman mau pada posisi hanya jualan itu saja? Contoh ya, saya mau bertanya ini. Mohon izin saya tak tanya dulu lah. Ya, ngobrol-ngobrol. Ya. Ahmad Muzamil. Selamat malam Pak Ahmad Muzamil. Mohon izin. Ada Pak Muhammad Muzamil? Ya ada Pak, selamat malam. Malam Ya. Pak Ahmad. Posisi di mana Pak Ahmad? Saya di Wonosobo. Mohon izin. Usahanya apa nggih Pak? Laundry Pak. Oh, laundry. Sudah berapa tahun Pak? Di Wonosobo sendiri sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Sekarang mohon izin Pak ya, saya bertanya. Jika saya tanya, apakah usaha Bapak sudah naik kelas Pak? Maunya begitu sih, tapi kayaknya belum. Masih perlu banyak belajar. Hati-hati loh Pak. Kalau mengatakan belum ini harus diwaspadai ini. 10 tahun sudah menjalani usaha loh. Sekarang ukuran naik kelas apa sih Pak Koko? Kan pertanyaannya begitu. Ya, apakah dilihat dari jumlah mesinnya? Apakah dilihat dari jumlah pelanggannya? Bisa dilihat dari jangkauan pelayanannya dari laundry-nya Pak Ahmad. Sehingga naik kelas itu sebetulnya bukan hanya dari satu indikator atau 2 indikator saja. Dengan 10 tahun, Pak Ahmad sudah survive. Survive. 10 tahun itu usaha yang sudah ditekuni dengan sekian banyak layanan.
mohon maaf ya, berdampak. Dulu enggak punya pegawai, sekarang punya pegawai. Atau dulu dikerjakan sendiri, sekarang ada orang yang terlibat, dulu hanya 1, sekarang 3. Layanannya dulu hanya by phone, sekarang lewat WA. Itu salah 2 bentuk-bentuk yang saya maksud dengan naik kelas tadi. Ya, Pak Ahmad begitu ya? Oh iya, oke. Oke. Ya, jadi itu. Jadi kalau 10 tahun, kalau dikatakan belum naik, tunggu dulu. Oh iya. Ukurannya. Nah, maka saya hanya sebutkan naik kelas saja. Sekarang saya coba tanya ke siapa? Bu Indah. Bu Indah monitor. Beda. Ada Bu Indah? Apakah ada Bu Indah? Ratna PS. Kayak PlayStation. Tadi Bu Ratna. saya dia ngomong gitu tapi nggak berani. Mohon maaf ini. Mungkin Pak Ahmad Fatoni. Coba mana. Pak Ahmad Fatoni ini penonton setia nih, pengikut setia. Mana? Pak Ahmad Fatoni. Halo. Ada enggak? Pak Ahmad Fatoni. Veronica Nugraini Sri Lestari. Ya Pak Pram. Iya Pak. Ini yang mana ini? Ibu aja. Mohon izin, Ibu dulu aja. Ibu Indah. Bu siapa ini tadi? Bu, namanya siapa tadi Bu? Bu Vero Pak. Oh Bu Vero. Oh Bu Vero. Wah, ini. Selamat malam Bu Vero. Sugeng dalu Bapak. Nggih, posisi di mana Bu? Di Surabaya Bapak. Ayah Barus. Baju hijau Pak katanya. Bu Vero, mohon izin. Punya usaha apa Bu? Wah, ini. Saya usahanya adalah saya mengajar mahasiswa Pak. Dan saya ini masih di kampus. Baru selesai ngajar ini Pak. Kalau menyempatkan ke ruangnya Pak Pram ada Zoom, saya join. Barusan selesai ngajar menikah. Waduh, Pak Pram. Sesama sopir dilarang mendahului Pak Pram. Tidak belajar dari Pak Pram kok Pak, saya itu. Saya belajar banyak belajar. Wah, ini. Dan ini materi untuk ngajar juga loh Pak, betul sekali. Ikut kegiatan ini bisa bawa sampai ngajar materi di kelas. Punya usaha apa Bu? Enggak ada usaha lain Pak, karena saya ngajar full dari pagi sampai sore. Lembut terus ini. Kalau boleh tahu ngajar apa Bu mata kuliahnya? Mata kuliahnya ekonomi Bapak. Oh cocok. Nah seperti ini. Sudah berapa kali Bu ikut OMG Bu? Ikutnya sudah pertama kali Pak Pram mengadakan sampai sekarang. Tidak pernah meninggalkan satu kali pun. Terima kasih. 87 kali Pak Pram. Ini yang kalau 100 dapat souvenir ini. Dapat hadiah payung cantik Pak. Payung cantik. Atau lemari es 17 pintu aja Bu ya. Ya. Bu Vero, mohon izin. Bisa nggak diceritakan ke kami teman-teman semua dari sekian banyak mengikuti OMG ini, ada enggak satu tema atau ilmu yang didapat dari obrolan malam Jumat ini? Amat sangat banyak sekali. Waduh, amat sangat banyak sekali. Ya, karena ini kan narasumber dan pesertanya itu kan banyak dari kalangan praktisi ya Bapak, sehingga itu bisa menambah kami untuk bahan kajian kami di kelas, menambah materi kami di kelas. Saya sampaikan bahwa ikut Zoom-nya Pak Pram dari awal sampai akhir banyak sekali materi, dan itu
ada juga mata kuliah di kami adalah KWU atau kewirausahaan. Dan itu berlaku untuk semua fakultas, Bapak. 9 fakultas, 29 prodi, mahasiswanya wajib menempuh mata kuliah kewirausahaan, KWU. Nah, ini kan sebagian besar KWU kan juga ada UMKM, ada marketing, bagaimana mengembangkan UMKM, termasuk panjenengan sekarang jadi narasumber. Ini berarti rezeki saya bertemu dengan panjenengan sebagai narasumber. Tempat saya tidak itu ilmunya kan tidak ada di buku. Ilmu-ilmu yang di grupnya Pak Pram ini kan tidak ada di buku, Bapak. Ini kan pengalaman yang memang tidak ada di buku gitu loh. Jadi bagi saya amat sangat penting sekali, iya. Dan itu yang sering saya sampaikan sebagai contoh di kampus ketika saya mengajar untuk mahasiswa saya. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih Bu Bapak. Vero, satu Bapak. lagi. Adakah satu ilmu yang benar-benar baru yang didapat ketika mengikuti OMJ yang belum pernah didapat oleh Bu Vero? Mohon izin. Ya, ada Bapak. Dan banyak sekali. Betul, banyak sekali. itu karena memang banyak media online dan itu bagaimana media online itu menjadi salah satu, bisa dikatakan media online menjadi salah satu penambah penghasilan. Kalau saya katakan ya Pak, dari segi finansial untuk UMKM. Karena selama ini kan sebelum ada COVID, kami kan sering memasarkan atau menjual barang itu melalui door to door, face to face gitu ya Pak. Tapi ketika ada COVID, ada sisi positif yaitu menggunakan media online. Salah satu caranya adalah dengan Zoom yang sekarang dilakukan Pak Pram beserta panjenengan dan Bapak Ibu yang lain. Dan itu yang betul-betul di luar dugaan kami sebagai pengajar pun, ketika kami mengajar mahasiswa menggunakan media Zoom atau online, itu sama sekali tidak pernah terpikir di benak kami. Tapi ketika COVID kemarin ada, sehingga kami berusaha bagaimana caranya materi yang kami berikan ke mahasiswa tetap tersampaikan dengan media apa? Ya menggunakan media online atau Zoom. Termasuk pengembangan UMKM kepada mahasiswa kami, bagaimana caranya dengan menggunakan e-commerce, mereka misalnya berjualan, apa yang dilakukan, ya banyak cara dengan ini, gitu Pak. Itu yang benar-benar kami dapatkan. Itu salah satu contoh UMKM naik kelas. Naik kelas itu dalam artian luas. Naik kelas itu artinya yang dulu belum pernah tahu, sekarang menjadi tahu. Dulu belum pernah membaca, akhirnya mendapatkan materi, katakan di OMJ, itu sudah satu bentuk naik kelas. Karena hanya dengan pendidikan dan menyadari, ada kesadaran bahwa, oh iya ya ternyata aku di OMJ ini dapat ya. Oh ternyata aku dalam perjalanan usahaku, ternyata aku sudah punya dampak bagi, ya paling enggak orang sekitar. Artinya ada peningkatan grade-nya seperti yang dahulu dengan yang sekarang itu ada bedanya. Walaupun itu sangat kecil sekali menurut teman-teman. Tapi bagi yang customer tentu, sekarang gini ya, dulu hanya begitu. Padahal kita sendiri yang punya. Mosok sih, aku rasa aku ya biasa-biasa saja itu. Nah, kadang-kadang kan sering begitu. Kita pelaku UMKM itu sering mengabaikan sebuah progres. Hanya mohon maaf, yang dilihat mesti, nah ini dia, yang dilihat UMKM itu ada peningkatan penjualan. Kalau enggak mengalami penjualan sekian ratus ribu, aku enggak lah. Hal-hal semacam itu yang membuat para pelaku UMKM itu abai dengan proses yang sudah dilalui, abai dengan peningkatan, abai dengan loncatan-loncatan dari penanganan. Lalu juga UMKM maksud mindset-nya selama ini tidak dapat dipungkiri memang ada penambahan keuntungan. Tapi lebih banyak berorientasi bagaimana keuntunganku setinggi-tingginya kan begitu. Sehingga seringkali juga abai dengan prosesnya kah, dengan bahan-bahannya kah, dengan kualitasnya lah. Sehingga harapannya dengan kita bertemu, Mas Pram memfasilitasi teman-teman setiap malam Jumat OMJ-nya ini berjalan, ada progresnya. Sehingga progres itu yang sungguh perlu disadari, perlu dirasakan,
Sehingga dari kita, dari para pelaku UMKM pun juga tidak merasa bahwa aku kok hanya seperti ini saja ya. Maka yang menjadi tuntutan agar naik kelas, mau tidak mau memang pendidikan. Ya, mau tidak mau pendidikan itu butuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Pram ketika teman-teman meluangkan waktu untuk ikut, apapun temanya, pasti Pak Pram akan memilihkan sebuah tema yang menjawab kebutuhan. Sehingga Mas Pram ini bahasa saya menerawang pikirannya para member yang ada di WA Group, menerawang pikiran dari para pelaku UMKM ini yang dibutuhkan apa ya tema besok ya. Jadi Pak Pram ini sudah apa ya, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu ke depan itu sudah menerawang ini. Narasumbernya siapa ya kira-kira? Nah, pasti ke sana. Pendidikan. Lalu upaya berikutnya adalah mau tidak mau pelatihan. Pelatihan itu maksudnya bagaimana? Jika selama ini yang dipahami pelatihan itu harus ikut dengan lembaga pemerintah, apalagi mohon maaf yang ada embel-embelnya sangu transportasi, itu mohon maaf orientasinya jadi beda. Ya, orientasinya beda. Sehingga yang dipikirkan di sana, waduh uang transport, lumayanlah tokoku tak tutup, ya toh. Aku gak jualan, aku gak produksi, aku tak datang pelatihan. Nanti di sana ada uang transport, ada makan siang, lalu ada toko bisa foto-foto untuk foto profil. Selesai. Ya. Dapatnya apa? Padahal orientasi pelatihan bukan hanya sekedar datang, mendapat uang transport, makan, pulang. Satu hari itu terbuang sia-sia. Kalau dikomparasikan dengan membuka usaha. Ya aku kan ikut pelatihan. Sekarang dapatnya apa coba? Kalau nggak merasa dapat apa-apa, hanya karena memang salah orientasi, ya selesai. Maka orientasi ikut pelatihan itu harus dijaga. Harus dipastikan, oh aku mau ikut pelatihan. Bahwa di sana nanti ada uang transport, ada uang makan, bisa foto-foto, itu bonus. Nah, itu. Yang penting ikut pelatihan dapat ilmu apa. Lalu ada kegiatan workshop, juga demikian. Apalagi workshop itu biasanya beberapa hari kan Mas Pram ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini waduh, workshop nginep di hotel, makan enak, kamar ber-AC, ya sudah. Orientasinya salah lagi. Ya, orientasinya fokuskan. Oke, aku ingin mendapat ilmu yang baru. Aku ingin punya keterampilan yang baru. Bahwa di sana nanti tidurnya di hotel itu bonus. Sehari 100.000 bonus yang kedua. 2 hari 200. Nah itu menjadi bonusnya saja lah. Jangan sampai menjadi orientasi, menutup toko, menutup usaha, nanti kan ada gantinya. Nah, jangan begitu. Jangan begitu. Jadi ya pastikan orientasinya ke sana. Lalu terkait dengan modal teman. Memang UMKM kalau ngomong ada pelatihan, wah nanti ada modal. Banyak saya temui di lapangan ketika ngomong permodalan itu ada suntikan dana. Saya tidak bilang banyak, tidak bilang sedikit, tapi kecenderungan pasti ada dari dana pencairan 20 juta yang dipakai benar-benar usahanya 5 juta. Yang 15 juta dipakai untuk ganti sepeda motor, ganti HP, ya toh? Ganti televisi, ganti lemari es, ya toh? Beli baju, beli sepatu, sak perangkat. Maka kenapa walaupun sudah disuntik modal, UMKM itu mohon maaf masih Senin Kemis. Karena itu salah satunya, salah satu faktornya, bukan satu-satunya. Nah, teman-teman naik kelasnya selain tadi pendidikan, sekarang yang saya sampaikan adalah tentang branding produk. Branding itu penting teman-teman. Agar orang tahu
agar orang paham. Minimal satu di profilnya itu, profilnya teman-teman, ya diberilah nama produknya apa, foto produknya apa. Ya kalau memang branding personalnya juga menjadi penguatan, bolehlah. Kalau memang jasa atau apa. Sehingga orang itu tahu, oh kalau ngomong, mohon maaf ini, promosi, kalau ngomong dosen Blangkon, oh itu Pak Koko. Oh kalau ngomong podcast, ngomong ini, oh itu Pak Koko. Atau kalau ngomong tahu, itu si X. Nah, kita teman-teman perlu mencari bargaining position-nya di mana. Maka mau tidak mau harus memulai melangkah memberanikan diri branding produk. Tahu gejrot, nah contohnya begitu ya. Tahu bolak-balik. Tahu bolak-balik itu apa? Dicari nama yang enak didengar dan mudah diingat. Branding personal teman-teman juga perlu. Oh, itu loh Pak itu, Pak Kumis, Pak Jenggot, Pak Blangkon, nah macam-macam. Sehingga suatu saat saya pernah pengalaman saja. Siapa itu Pak? Siapa yang biasa pakai Blangkon? Enggak tahu namanya, tahunya pakai Blangkon. Nah, orang tahu, oh Pak Blangkon itu hanya ini, Pak Koko ya selesai. Oh, tahu di sana. Nah, Bapak Ibu, dari upaya tersebut, bagaimana sekarang upayanya? Mau enggak mau pola pikir teman-teman harus dikonstruksi, direkonstruksi. Direkonstruksi artinya dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Masalah orientasi ikut, orientasi tentang brandingnya, tentang produknya. Lalu juga ada dokumentasi, ini penting. Dokumentasi tujuannya apa? Agar melihat ini. Dulu produkku seperti apa, sekarang bagaimana. Dulu penjualanku berapa, sekarang berapa. Nah, itu dokumentasi. Oh, aku mengalami peningkatan, aku mengalami penurunan. Lalu implementasi komunikasi, teman-teman ini, ya lagi-lagi saya berbicara berdasarkan temuan saya ketika mendampingi di UMKM. Keberanian untuk berbicara, keberanian untuk mempromosikan, untuk presentasi, itu sangat minim, teman-teman. Sangat minim. Sehingga bagaimana orang bisa tahu produk teman-teman jika teman-teman sendiri yang punya itu loh, pada posisi psikologis yang was-was, aku diterimanya bagaimana yo, teman-temanku mau mendengar apa enggak yo, barangku ini cocok enggak ya, bagaimana berani menawarkan jika teman-teman sendiri masih dalam tanda kutip enggak pede dengan produknya. Mas Pram itu pede, Prams Manajemen mengadakan OMG. Apa Mas Pram OMG? Obrolan malam. Apa itu? Lah, kemampuan menarasikan, kemampuan menjelaskan kepada orang siapapun sesuai dengan, mohon maaf, tingkat serapan orang-orang yang bertanya. Walaupun intinya sama. Apa sih OMG itu, obrolan malam Jumat? Itu tentang apa? Nah, ketika Mas Pram ketemu pelaku UMKM dengan tingkat sekian, maka Pak Pram akan menjelaskan dengan model begini. Kalau tingkat begini, maka caranya begini. Nah, tiap tingkatan itu harus dipunyai oleh para pelaku UMKM. Tidak semua flat, siapapun orang yang bertanya jawabannya begini. No, disesuaikan dengan siapa yang bertanya, latar belakang pendidikannya bagaimana, skillnya seperti apa, karena menyesuaikan. Itu komunikasi. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak naik kelasnya UMKM sekarang bukan produknya saja, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, para teman-teman pelaku. Sudah saatnya teman-teman untuk mempromosikan dengan selain pelaku UMKM, juga penulis. Nah, ini branding. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika teman-teman menjadi penulis buku dari pengalaman teman-teman, maka otomatis secara
langsung tidak langsung akan beredar ini. Beredar ke berbagai macam orang dan akan dibaca. Oh alah Pak Ahmad itu lokasinya di sini punya usaha begini. Siapa tahu cocok, siapa tahu rezeki. Nah, karena sudah masuk dunia yang semakin luas itu, satu sisi negatifnya kita nggak tahu siapa yang akan menjadi sasaran kita. Tapi minimal peluangnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita hanya berjalan door to door. Contoh. Ketika saya mengajar di kelas, maka yang tahu dan paham pikiran saya ada 30-50 mahasiswa yang ada dalam kelas. Tapi ketika saya menulis buku, menarasikan itu, dilempar ke masyarakat, sudah menjadi milik publik dan banyak orang yang tahu. Apakah mereka pasti baca? Belum tentu. Minimal peluangnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan hanya ketika dalam kelas. Maka sekarang pertanyaannya, apa manfaat dari pelaku UMKM agar naik kelas menulis buku? Satu, bisa dijadikan hadiah. Pelanggan setianya kah? Ulang tahunnya kah? Karena kita kan tidak cukup hanya beli produk kita sekali terus putus. Harapannya adalah customer itu akan kembali, beli. Maka tidak ada kata lain, kita harus dalam tanda kutip mengikat mereka. Memberikan layanan saat ulang tahunnya. Oke lah kita punya data, diberi hadiah. Saat ulang tahun, katakan. Contohnya begitu. Atau perayaan 10 tahun usahanya. Oh, kasih door prize. Giveaway lah seperti Mas Pram itu. Ya entah berapapun, yang penting kan menjadi sebuah tanda ucapan terima kasih. Bisa dijadikan souvenir. Lalu ketika teman-teman pelaku UMKM itu menulis dan menjadikan sebuah buku, bisa menjadi bukti akademis bahwa teman-teman tidak sekedar pelaku, tetapi punya ilmu. Siapa tahu diminta menjadi narasumber, karena sudah pelaku dan punya ilmunya. Dan ilmunya tersebut sudah terbukti dalam bentuk buku dan bentuk ber-ISBN. Sah sudah. Banyak pelaku UMKM, tapi apakah kemampuan menuliskan memumpuni? Itu semua kan bisa dilatih, bisa dikondisikan bagaimana teman-teman menjadi penulis. Bagaimana ceritanya, itu nanti bisa dilatih. Selain itu, teman-teman ketika menjadi penulis dan pelaku UMKM, jejaring sosial teman-teman semakin bertambah. Karena apa? Akan bertemu dengan orang-orang. Oh iya ini ya. Oh iya ini. Jejaringnya pasti luas. Kenapa demikian? Saya katakan karena memang saya punya pengalaman sendiri bagaimana para pelaku UMKM ketika bisa diajak untuk ke sana ya memang punya manfaat bukan ekonomi secara hari ini, tapi bagaimana branding, bagaimana naik kelasnya selain pelaku juga intelektualnya meningkat. Selain itu teman-teman, dengan menulis maka secara tidak langsung teman-teman menghidupi. Oh iya, kenapa? Karena di sana ketika teman-teman menulis maka akan berpikir, mencurahkan jiwa raganya itu dalam kata-kata yang sungguh hidup, bukan kata-kata yang mati. Karena di sana teman-teman menjadi pelaku, bukan berhayal, tapi sungguh pelaku sehingga setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf dan terkumpul jadi satu naskah itu sungguh-sungguh hidup. Bukan sekedar tulisan mati yang ketika dibaca itu biasa-biasa saja. Nah nanti ketika teman-teman akan menuliskan sebuah naskah dari perjalanan UMKM-nya, satu ada beberapa pilihan, bisa karena faktor historis dulu mengawali usaha itu dari faktor apa sih? Entah di PHK kah, entah faktor alam kah, entah faktor korban penipuan kah, macam-macam. Wah, aku terkesan dulu dengan usahanya Pak Baing atau melanjutkan dari usaha orang tua, keluarga besar dan lain sebagainya.
Atau juga kontennya faktor sosiologis, masyarakat. Masyarakatku ini, aku memulai usaha karena di sini tidak ada yang jual pohon. Kebutuhan pohon, makan pohon meningkat, banyak. Oke, aku tak jualan pohon. Nah, faktor-faktor sosiologis, kulturalis ini yang bisa mendorong seseorang memulai usaha. Nah, teman-teman sendiri yang paham. Atau nanti kontennya yuridis, bagaimana perizinannya, NIB, halal, PIRT, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga bisa faktor kontennya filosofis. Seperti saya, kenapa saya pakai nama ini? Kenapa pakai label produk, branding, dosen belangkon? Diceritakan. Bisa. Bisa. Nah, nanti ketika teman-teman bergabung dalam kegiatan UMKM naik kelas, yaitu menulis buku, menulis naskah, nanti saya dengan tim dosen belangkon akan memberikan layanan berupa mentoring, mengeditkan naskahnya, melayoutkan buku, ngurus ISBN-nya, dan memberikan sertifikat. Jadi teman-teman nanti ketika tergabung dalam program ini, mendapatkan buku ber-ISBN dan diberi sertifikat penulis buku apa UMKM naik kelas atau apa. Nah ini teman-teman, ini contoh saja ya, contoh dan memang bisa dilihat. Saya punya channelnya bernama Dosen Belangkon Channel. Ya, puji Tuhan sekarang subscribe-nya 890 berapa. Tadi di awal saya ngobrol dengan Mas Pram, sekarang YouTube mintanya 10.000. Aduh, hormat sajalah saya kalau 10.000. Baik saya menghidupi hobi saya sajalah. Yang penting berdampak. Itu channelnya bisa dilihat. Kalau cocok, harapannya bisa subscribe, bisa mengikuti konten-konten saya. Nah, yang berikutnya, selain channel YouTube, saya juga punya web dosenbelangkon.com. Teman-teman yang mau menuliskan naskah, pengalamannya, entah apapun, selama itu punya dampak positif, kirimkan ke saya, akan saya upload di web saya. Silahkan diketikkan dosenbelangkon.com, itu banyak. Nah ini, ya sedikit saja lah biar kenal katanya, namanya Engelbertus Kukuh. Kalau ingin lebih tahu, ketik saja ini Engelbertus Kukuh di Google, maka akan ketemu ya dosen di Unikama, sekretaris prodi. Ini juga ada channel-channelnya, ketua, menjadi redaktur ahli, MNC untuk penerbitan, sosiopreneur, macam-macam ya. Saya baca. Oke, Mas Pram. Oke. Ke Pasar Sukun cari buah selasih, sekian dan terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Oke, Bapak Ibu, kita akan menuju sesi tanya jawab. Ya, ini pertanyaan pertama dari saya nih, Pak Koko. Ini tadi di materi menjelaskan tentang menghidupi. Apakah kita sebagai yang akan menjadi penulis itu apakah bisa menghidupi? Contohnya seperti ini, Pak Koko. Apakah karya tulis kita tuh ada hak intelektualnya, jadi kita akan menerima hasil penjualan atau pasif income itu apakah bisa? Jadi gini teman-teman, program ini yang saya tawarkan itu sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Berbedanya di mana Pak Koko? Berbeda satu, bahwa ini program yang saya lakukan adalah, bahasa saya adalah buku gotong royong. Karena akan melibatkan banyak orang. Kenapa banyak orang? Maka nanti dampaknya adalah pada biaya produksi pertama. Kalau beda, kalau teman-teman memang, Pak Koko aku mau menjadi penulis tunggal, oh boleh. Tidak apa-apa, akan saya fasilitasi. Tapi untuk program ini adalah program gotong royong. Artinya dari beberapa orang yang berminat, ya oke, kita produksi bersama, kita tanggung bersama,
biaya produksinya, itu satu. Yang kedua, dari produksi pertama itu, teman-teman bisa cetak lagi nih. Nah, cetak ulang inilah yang bisa dijual. Lah, pendapatannya dari buku yang cetakan yang kedua ini. Contohnya, ditaruh di etalase. Buku UMKM naik kelas. Penulisnya ada ini. Bu, inilah Bu, ada buku menarik. Oke, X rupiah. Biayanya jauh lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang pertama. Maka kalau ditanya, ada passive income-nya? Bisa. Ada dari buku yang kita promosikan akan dicetak. Yang kedua, yang jauh lebih rendah. Dan teman-teman punya range harganya, mencari keuntungannya berapa persen, monggo itu nanti teman-teman sendiri. Beda kalau yang dulu harus cetak 1.000, royaltinya sekian. Waduh, itu beda Mas Pram. Metodenya beda. Kita bisa cetak sesuai dengan kebutuhan kita. Pak Koko, saya sekarang sudah ada yang pesan 10 orang. Oke, bisa cetak 10 orang. Cetak dulu. Nanti dalam perjalanan promosi, pesan dulu ya di list. 10 sudah selesai. Pak, ini ada 10 lagi. Boleh, pesan lagi. Cetakkan. Jadi bisa cetak ulang. Selain itu, di program ini saya menyediakan e-book, Mas Pram. E-book itu artinya apa? Siapapun bisa membeli di Google Play Store. Di jaringannya Google. Loh, Pak Koko, nanti apa? Teman-teman atau orang lain bisa download, kan bisa nyetak sendiri. Oh, enggak bisa. Jadi enggak bisa. Hanya di aplikasi HP atau laptop itu saja yang punya akses. Dan itu tidak bisa di-download. Untuk dicetak maksudnya kan. Aku tak beli sekali, tak download, tak cetak, enggak bisa. Jadi itu sudah dikunci oleh sistem yang hanya bisa dibaca di aplikasi perangkat satu itu. Itu Mas Pram. Oke, wah ini sangat mencerahkan. Kemudian ini ada pertanyaan ini dari Pak Hendro ini. Ini dia ini curhat Pak, ini ingin mendongkrak penghasilannya dengan membuka cabang, tapi dia ada kesulitan tentang perizinan, sertifikasi halal dan pajak. Ini kadang-kadang mempersulit. Ini gimana cara mengatasinya? Pak Koko bisa memberikan pendapat. Ya. Silakan. Ini memang menjadi satu hal yang manusiawi ya. Manusiawi untuk terus mengembangkan gitu kan. Buka cabang sana sini. Oke, enggak apa-apa. Tapi perlu dipikirkan dengan matang, dengan tenang. Apa iya sih harus membuka cabang sampai di sana? Apa enggak cukup sih dari satu titik ini? Ya toh? Apa enggak memungkinkan dengan perangkat teknologi yang tersedia saat ini di-handle di satu tempat ini, tinggal kirim produksi sini, ya, kirim sana. Apakah memang sungguh harus membuka cabang dan dengan berbagai macam pernak-perniknya di tempat lain? Ini sekarang saya baru tadi jam 6 telepon-teleponan saya teman saya waktu sekolah. Dia sekarang dulu punya kantor dan lain sebagainya, sekarang nggak perlu. Terus gimana kamu ngontrol pegawaimu? Ya gampang, Bos. Ya gampangnya apa? Satu, teknologi itu sekarang canggih membantu kita. Kontrol kita. Entah pakai CCTV, entah HP-nya diberi aplikasi bisa mengontrol kemana-kemananya. Dan yang penting, Bos, katanya, target terpenuhi, selesai. Sehingga kantor yang dia punyai dulu tutup. Sekarang kantornya ya akhirnya ya garasi atau tempat apa yang layak dipakai. Dia tidak perlu buka kantor cabang, cukup handle di situ. Seandainya butuh orang ya bayar saja, tidak perlu nyewa dengan perizinan yang macam-macam. Begitu Mas Pram, Pak Hendro. Oke, ya. Ini Pak Hendro ini resen. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Hendro, silakan.
Selamat malam, Pak. Selamat Nah, Pak malam. Indro. Ya, silakan Pak. Salam kenal sebelumnya. Iya. Sebenarnya saya ini dari koperasi, Pak. Oh. Nah, sebenarnya sebelumnya sih kita habis turun kelas gara-gara COVID ya aslinya. Agak sedikit curhat. Jadi Oke, gara-gara siap. jadi koperasi kita ini kan di bawah koperasi kita ada UMKM yang kita bantu. Kan selain kita punya toko pun ada USIPA yang kita bantu. Jadi sebenarnya di UMKM itu mereka ada usaha-usaha yang kita bawahin gitu, Pak. Selama COVID, akhirnya sebagian kan tutup. Nah, terus kita udah mulai mau naik kelas lagi, mau buka lagi. Ternyata ribetnya di administrasi, terutama UMKM yang baru buka berhubungan sama sertifikasi halal, administrasi kepemerintahan. Jadi kita mau buka unitnya itu tadi, kasihan mereka saat kita udah punya konsumen secara online, kita udah banyak pemasukan karena kita jualan lewat online juga kan. Nah, kita mau buka lebih besar, harus ngurus administrasi di pemerintah agak sulit. Apalagi selama COVID kan kita kan nggak berjalan, jadi pajak tidak bayar bukan karena tidak bayar, karena emang nggak ada pemasukan, gimana mau bayar? Di pajak pun, di administrasi dipersulit. Loh ini gitu. Loh, bukannya apa Pak? Kita kan baru buka, masa harus kena denda karena tidak bayar pajak? Kan jelas ada dari pemerintah peraturan kita nggak berjalan gitu. Sama harus kalau kita kena denda, kita kan pas ngurus pemutihan, sama aja mematikan usaha UMKM saya yang di bawah saya ini. Kok malah dipersulit seperti ini? Gitu Pak. Jadi jadi sementara ya akhirnya usaha tetap saya jalankan dulu, berjalan administrasi ya nyari jalan sepurane. Karena iya, jadi maka belajar juga dari Pak Pram sama teman-teman gimana, apalagi sekarang ada namanya kan koperasi modern, karena kita kan yang koperasi di UMKM di bawah kita kan banyak. Udah mulai buka lagi, alhamdulillah udah mulai berkembang. Nah, cuman terkendala di administrasi, apalagi di pajak dan lain-lain itu, Pak. Gimana? Kalau boleh tahu skop perizinannya lokal, provinsi atau sudah nasional, Pak Indro? Belum, Pak, masih di lokal sama provinsi ini. Lokal dan provinsi ya. Jadi ya ini memang menjadi satu tantangan sendiri mengelola bidang birokrasi, Pak Endro. Ini ya mau enggak mau memang lobby sana, lobby sini, menata sana, menata sini. Sementara apa ya, pemasukan profitnya ini iya, profitnya pun ibarat ya memang ada, cuman karena kita baru buka lagi lah, belum ada setahun ini, Pak. Cuman ya alhamdulillah karena secara online kita aktif, jadi pemasukan kan banyak lewat online gitu loh. Ya, produknya apa Pak kalau boleh tahu, Pak Endro? Ada keripik, kalau yang ini keripik dari Malang kan, keripik. Nah, terus ada kalau jasanya kita ada air isi ulang sama laundry juga ada di bawah kita UMKM. Kalau boleh tahu ada berapa UMKM Pak di bawahnya Pak? Baru 4 Pak. Yo bukan baru Pak, 4. Artinya sudah ada UMKM yang bergabung itu aja luar biasa. Kita kan baru kita kan bantu, ibaratnya koperasi kita emang punyanya instansi, cuman kita bantu masyarakat juga, tujuannya seperti itu didirikan kita koperasi. Selain buat USIPA juga emang bantu masyarakat, tujuannya seperti itu. Nah ini terkendala sama birokrasinya ini. Ya, birokrasi itu biasanya satu pilihannya diselesaikan secara adat atau pakai cara ngopi gitu aja Pak biasanya. Nah, itu. Perlu belajar di situ saya sama Pak Pram sama panjenengan nih. Maksudnya di situ ilmu nih. Mau diselesaikan secara adat atau dengan cara ngopi ya biasanya ujung-ujungnya ke sana loh Pak. Karena kebiasaan orang Indonesia kan ya elek ngono. Lah iya. Kayaknya nggak bisa. Oke Pak Endro. Bantu menjawab Pak Koko dan Pak Endro jika ada kesulitan untuk sertifikasi halal,
beberapa hari yang lalu tuh di Prams Management tuh ada Coach Farid, dia tuh penyelia halal. Jadi nanti Pak Indro, nanti saya kasih nomor teleponnya Pak Coach Farid, gratis kok untuk pengurusan sertifikasi halalnya itu gratis. Nanti kalau untuk tentang perizinan dan perpajakan nanti bisa ditanyakan ke beliau. Nanti saya beri nomor teleponnya ya Pak ya. Oh, nggih Pak, suwun Pak. Ya, bilang aja dari Pak Pram dari Prams Management. Nggih. Ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Ahmad Musamil. Izin bertanya, untuk beriklan lebih efektif mana, dengan Instagram atau dengan Google? Mungkin Pak Kuku bisa menjawab. Banyak pilihan sekarang ini kan. Pilihan itu kita mau pakai cara mainstream atau pakai model kita sendiri lah, yang lebih familiar yang mana. Nah, mungkin Mas Pram bisa memberikan tambahan ini. Ya, gini ya Pak Ahmad. Jadi kalau kita beriklan di Instagram atau Facebook atau di Google itu karakteristiknya atau sifat-sifatnya itu berbeda. Jadi kalau di Google itu ibaratnya kita tuh punya toko, buka toko. Jadi orang akan mencari kita itu berdasarkan lokasi atau keinginan kita apa yang dicari. Jadi kita mengetikkan laundry terdekat, nah pasti akan disarankan dengan Google berdasarkan GPS dengan lokasi terdekat. Nah berdasarkan apa yang dicari. Kalau itu Google. Kalau Instagram itu persamanya kalau kita jadi pedagang keliling. Nah, kadang-kadang kita kalau browsing ke Facebook, ke Instagram, kadang-kadang muncul iklan. Kemudian browsing lagi, muncul lagi iklan. Jadi seperti itu gampangnya. Jadi kalau Google itu berdasarkan apa yang diketik, apa yang dicari oleh customer. Tapi kalau Instagram atau Facebook itu dia munculnya itu berdasarkan target pasar yang kita tembak. Jadi dia akan tiba-tiba muncul pada saat kita browsing atau kita menggunakan Instagram atau Facebook. Contoh gampangnya seperti itu. Nambahkan aja ya. Ya. Sekarang kalau ditanya, mana yang lebih efektif mengiklankan produk? Oh, enggak bisa. Mana yang paling efektif? Bukan yang paling efektif yang menjadi pertanyaan. Kita mau menyasar segmen yang seperti apa? Betul, ya. Mau metode yang mana yang mau kita ambil itu sebetulnya. Jadi ya apa namanya ya? Kalau ya biasa ya. Kalau orang punya produk Instagram maka mengunggulkan Instagram, betul, tidak salah, karena dia menyasar segmen seperti ini. Betul. Pemasaran iklan lewat Facebook unggulnya di sini. Iya. Ya toh? TikTok bisa live begini-gini. Nah, teman-teman banyak pilihan. Mau karakter seperti apa untuk disasar ke segmen pasarnya ini? Potensialnya yang mana? Nanti ketemu wah Facebook yang cocok, ikut Facebook. Ya, betul. Ketemu saya pakai IG, ikut IG. Fokus aja satu sudah lah. Kamu mau pakai ini lebih baik pakai ini lah. Nanti malah goyang nggak maksimal nanti. Itu aja Mas Bram. Iya. Lanjut ini dari Pak Ahmad Musamil ini. Ini juga juga punya usaha laundry Pak Kuku. Terus dia membuat konten di YouTube. Tapi dia tuh ada kesulitan akhir-akhir ini dia kehabisan ide untuk membuat konten. Nah, ini jadinya jarang upload. Ini solusinya bagaimana? Waduh, padahal cucian tuh mulai A sampai Z itu enggak habis loh Pak Ahmad. Iya. Mulai cara nguceknya itu aja sudah menjadi konten sendiri. Ngucek baju ini ya kan. Ya, cara jemurnya aja sudah macam-macam caranya. Ada yang bajunya tidak dibalik, ada yang dibalik, contohnya begitu. Ya toh. Terus untuk obat atau sabunnya saja itu bisa menjadi konten sendiri. Betul. Bisa menjadi konten sendiri. Apa Pak kontennya? Ini bonusnya.
Nah, Kalau pakai, karena ada banyak pilihan ya kan Pak, ya Mas Pram ya, ya, untuk sabun gigi. Ini kandungannya apa, dampaknya apa. Tiap produk pasti punya kandungan-kandungan, dan itu bisa menjadi konten sendiri. betul, betul. Nah, Pak Ahmad bisa membuat produk sendiri, sabun merek Pak Ahmad, Betul, betul. Ahmad Laundry. Hmm. Ini komposisinya demikian, ramah lingkungan, ramah di kantong, cepat bersihnya. Lah, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi konten di YouTube-nya Pak Ahmad. Banyak Pak Ahmad, nanti kalau ngobrol di sini nanti malah kurang sip nanti ya. Telepon-teleponan saja nanti ya. Kalau boleh saran Pak Ahmad, Monggo. dari apa ya, dari peristiwa sehari-hari aja itu kan bisa dijadikan apa ya, materi untuk upload di YouTube. Mungkin Pak Ahmad mungkin punya pengalaman buruk, kalau mungkin ada customer yang komplain, nah bagaimana sih caranya menghandling objection, caranya menangani keberatan dari pelanggan itu seperti apa. Nah, itu kan bisa di apa ya, bisa dijadikan materi. Nah, cara-cara membersihkan sepatu yang baik itu gimana, itu bisa dijadikan materi. Banyak kok Pak, dari kegiatan kita sehari-hari aja Pak, bisa jadikan. Contohnya kan begini, entah salah baju, entah salah apa kan, itu termasuk masih dalam lingkungan ranahnya laundry. Iya, iya. Entah yang keliru, terus akhirnya menemukan metode menanganinya bagaimana, kalimat apa yang harus diucapkan, itu menjadi masih dalam ranah kontennya laundry. Ini mungkin manusia ya kalau merasa jenuh gitu ya, jenuh membuat konten. Refreshing dulu Pak Ahmad, refreshing ke Malang sama Mas Pram ngopi nanti. Ya sama Pak Ahmad Muzamil, dari webinar ini yang saya selenggarakan setiap malam Jumat itu kan juga bisa menjadikan konten saya di branch management sampai saya menjadi edisi ke-87 kan. Mungkin Pak Ahmad mungkin bertanya, "Loh Pak, Mas Pram ini dapat idenya dari mana?" Ya dari penontonnya branch management ini, mintanya materinya apa. Terus ya nanti tugas saya untuk mencarikan pemateri, narasumbernya, dan syukur alhamdulillah saya selama ini mendapatkan narasumber itu tanpa dibayar Pak. Jadi memang saya dedikasikan untuk branch management, untuk obrolan malam Jumat itu yang gratis Pak. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat kewirausahaan untuk teman-teman pengusaha yang masih awal, masih baru, masih startup. Jadi ide awalnya seperti itu sih Pak. Ada yang mau ditambahkan Pak Kuku? Ya, kalau akhirnya keluar kata-kata Pak Ahmad jenuh, oh ya. Artinya intinya yaitu, kalau itu jenuh sudah ketemu, alhamdulillah Pak. Tapi kalau bukan faktor itu, kita masih bisa memberikan apa ya, inspirasi lah. Tapi bahwa dengan kejenuhan itu, saya kok punya keyakinan akan ada ide baru. Jadi sebetulnya jenuh itu harus disyukuri Pak, ternyata Pak. Menurut saya. Karena apa? Karena ketika saya jenuh, saya akan mendapatkan sebuah ide yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan itu ternyata ya ada di sekitar saya. Iyalah ini tak kok dulu ketemunya naik. Nah mungkin nanti dalam kejenuhannya Pak Ahmad akan mendapatkan ide. Berarti kurang refreshing ya, kurang jalan-jalan. Iya. Udah ngopi Pak, Mas Pram belum ngopi enak. Oh ya, tadi tentang prinsip naik kelas. Jadi tidak hanya apa ya, harus bisa membuka cabang sekian ribu toko atau meningkatkan penghasilan. Survive dan juga ada pegawai itu juga suatu ukuran untuk kita naik kelas, Pak. Nah, ini untuk apa ya? Untuk
membangkitkan semangat kita untuk lebih survive meskipun kondisi usaha kita mungkin lagi terpuruk. Nah, itu gimana Pak untuk memberikan semangat ke diri kita untuk tetap selalu bertahan? Jadi survive, ngomong survive itu tidak hanya tergantung seberapa besar modal yang kita punyai, Mas. Survive jualan cilok, gitu. Ngomong jualan cilok, nggak harus dihitung dari faktor jumlah modal. Karena apa? Cilok itu kan saingannya banyak sih, Mas. Contoh, ya kita mau mainnya di mana? Mau main di ukuran satu, mau dirasa, atau menyesuaikan pangsa pasar kita ini. Pangsa pasar untuk pelajar SD, SMP, SMA kan beda. Nah, itu segmen pasarnya. Oke, ternyata untuk survive harus menyesuaikan ini pangsa pasarnya sekian, atau ukurannya atau jumlahnya. Lalu juga agar bisa bertahan, bagaimana ini? Ya ada varian lainnya lah. Varian lainnya itu apa? Nah, teman-teman bisa memikirkan, mencari ide, varian lainnya apa ya? Tidak hanya satu produk saja. Bisa satu bahan, tapi bisa beberapa produk. Nah, kan begitu. Sama-sama daging giling, selain bakso, bisa dibuat apa? Nah, nanti akan berkembang, lalu nanti ada uji coba, menu baru. Nah, awalnya kan bakso biasa, tapi muncul bakso bakar. Ya, ya kan? Bakso isi buah, bakso isi keju, lah sama-sama bakso. Itu kan menjadi satu cara untuk survive, yaitu beradaptasi. Bukan menambah modal, tapi beradaptasi. Beradaptasi salah satunya yang menambah varian atau menambah diferensiasi dari produk sama-sama daging. Sepakat. Itu Mas Pram. Jadi apa ya yang disampaikan Pak Kuku, lihat dulu pangsa pasarnya, mau pasar yang untuk anak SD atau anak SMP. Ini saya pernah membaca ada salah satu orang yang berkomentar, jika bisnismu itu sama saja, orang akan mencari yang murah. Kalau menurut Pak Kuku bagaimana? Ada betulnya. Karena kan sesuai dengan kantong pasar, kantong saya ini. Sama-sama sepatu, ada yang harganya 2 juta, harga 150. Dan itu laku semua, Mas Pram. Jadi mana jualannya harga berapa? Ya yang cocok dengan konsumenmu. Segmenmu yang harga berapa? Harga 100 juga laku, harga 1 juta juga laku. Silakan pilih. Artinya kita mencari peluang, memperlebar peluang produk kita masuk ke pasar. Itu bukan aku harus laku berapa, bukan. Segmen pasarmu mau diambil yang mana ini? Sepatu kah, sepatu sandal kah, selop kah, itu masih ngomong varian-varian. Jadi kalau ngomong murah menurut orang yang punya uang berapa, Mas Bram? Betul. Sekali gesek 10 juta murah ya ada, ya gitu. Begitu Mas Bram. Jadi memang intinya itu bisnis kita itu harus punya different value ya. Jadi mengapa sih orang itu harus membeli bisnis Anda tuh apa sebabnya? Apa alasannya orang itu harus membeli barang dari usaha Anda? Artinya saya mengeluarkan uang saya 10.000 ke produk Anda itu pas atau tidak? Itu saya. Dari konsumen ukurannya. Jangan ukurannya dari Mas Pram. Mas Pram selaku penjual, enak ini Pak Koko. Tak coba sih, jebret. 10.000 kok larang yo. Nah, sama-sama 10.000 dapat nasi rawon. Ya, warung saya rawon sama teh saja. Mas Pram, ada rawon, dagingnya 5, ada tempe goreng tebel, ada kerupuk, ada teh. Sama-sama 10.000. Monggo. Nah, pilihannya ke sana. Jadi kalau ngomong naik kelas ya memang
naik kelas itu dalam artian luas ya, Mas Pram ya. Iya. Bukan hanya satu aspek saja, tapi apapun hal baru dalam usaha teman-teman yang belum pernah ada sebelumnya dan itu terjadi, itu terlaksana, itu berarti sudah naik kelas. Jangan hanya sekedar aku besok ya punya usaha laundry pakai mesin yang sekian. Wah, masih jauh, ya belum naik kelas. Bahwa ingin naik kelas, ya, tapi belum naik kelas. Ya sudah, tambahi saja mesinnya, atau tambahi saja perluasan daerahku. Oke, aku dulu hanya wilayah RT 1. Sekarang tak nyoba, saya menyasar RW 12. Itu kan bentuk-bentuk naik kelas, wujud-wujud naik kelas. Aku dulu hanya jualan, apa tadi itu? Air minum. Sekarang air minumnya tak kemas dalam bentuk lain. Nah, itu kan menjadi naik kelas juga. Oke, wah, mantap. Oke, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang ingin menginginkan e-sertifikat, mohon untuk masuk ke grup webinar dulu. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Pak Ahmad ya, ada Pak Ahmad Musamil. Jadi kalau sebar brosur sekarang online, iya Pak, itu udah naik kelas. Ini saya juga curhat. Ini beberapa hari yang lalu saya habis menjemput sekolah. Kok masih ada ya orang jualan HP itu masih sebar-sebar brosur. Kenapa tidak menyebar brosur di Facebook? Padahal itu gratis. Kalau sebar-sebar brosur di jalanan kan pasti orang lihat sebentar terus dibuang. Nah, itu biayanya kan tidak kecil Mas Bram, gaji pegawai, ya toh, membuat brosur, ya lebih baik fotokopi, lebih baik anu aja pakai kontennya dosen Blangkon itu kan sudah sekali produksi bisa disebar kemana-mana kan. Sudah ya, Pak Kuku. Siap. Closing statement-nya. Ya, baik teman-teman semuanya, Mas Bram. Kita bersyukur bahwa OMJ sudah ke 87. Jadi yang pertama kita bersyukur kita masih diberi kesempatan ya. Diberi kesempatan mengikuti obrolan malam Jumat. Dan semoga obrolan malam Jumat ini membuat teman-teman kita semua, khususnya saya, bisa naik kelas. Apapun bentuknya, apapun wujudnya, yang jelas ada hal baru yang dapat kita peroleh. Dan itu mengembangkan dan memberi dampak bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan OMG yang ke-87 ini semoga besok akhirnya tembus 100. Dan teman-teman pasti akan menunggu OMG event 100 ini ada apa ini kan begitu. Nah, ini. Maka untuk naik kelas mindset-nya harus diperbaiki. Menghargai hal kecil, menghargai peningkatan yang paling kecil, yang paling sederhana. Dan latihlah untuk selalu membangun kepercayaan diri atas diri sendiri, terlebih atas produk, agar kita sungguh-sungguh naik kelas, tidak hanya sekedar sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Monggo Mas Pram. Ya, Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk masuk ke grup webinar. Nanti link untuk presensinya nanti saya cantumkan di sana. Jadi setelah webinar ini, e-sertifikat dan materi webinar akan saya share di grup. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Pak Kukuh atas pencerahannya pada malam hari ini. Semoga memberikan semangat kepada kita sebagai pengusaha untuk kita selalu maju dan mengembangkan bisnis kita. Kita ketemu lagi di webinar obrolan malam Jumat minggu depan dengan tema-tema menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kukuh.